Welcome back, kembali kita ke Disa TV, channel khusus sepak bola usia muda. Kali ini kita akan berbicara tentang Apsumsi, Asosiasi Pembina Sepak Bola Usia Muda seluruh Indonesia. Hadir nanti yang akan berbicara Bapak Haji Agus Rianto, beliau sebagai Ketua Umum Apsumsi. Selamat datang Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pemirsa Disa TV, jadi ini masih suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada pemirsa Disa TV, alhamdulillah pagi hari ini saya ada tamu Bang Gendar dan Bang Andre setelah tim Disa TV. Terima kasih Bang, selamat datang di Asosiasi Pembina Sepak Bola Usia Muda seluruh Indonesia. Dan saya mewakili Apsumsi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk di Disa TV. Barangkali ada yang bisa kami bantu Bang terkait dengan perkembangan sepak bola tanah air, silakan Bang. Kita ini kan memang fokusnya di sepak bola usia muda. Betul. Nah, ini kebetulan kita dengarkan hebat nih, tiba-tiba muncul bentukan Apsumsi. Betul. Latar belakangnya apa sih Pak? Nah gini para pemirsa, sekaligus kita perlu menyampaikan Bang Gendar ya. Jadi Asosiasi Pembina Sepak Bola Usia Muda seluruh Indonesia ini diinisiasi oleh Deputi 3 Kemenpora Bang. Jadi Bapak Dr. Raden Isnanta itu waktu itu hadir ke sini bersama seluruh operator yang ada, khususnya sepak bola usia muda. Nah di forum itu memang Deputi 3 beserta waktu itu ada Asdep Pak Dr. Bayu menyampaikan ada baiknya kita membentuk suatu komunitas atau organisasi atau paguyuban lah. Akhirnya melalui itulah kita sepakat tanggal 1 Januari 2003 kita membuat satu wadah yang dikatakan Apsumsi, Asosiasi Pembina Sepak Bola Usia Muda seluruh Indonesia. Ini merupakan wadah kebersamaan. Jadi bertekad membuat satu wadah yang di situ untuk mengakomodir sebagai fasilitator bagaimana usia muda ini dapat kita bina dengan baik ke depannya. Para operator juga bisa berlanjut melaksanakan lega event ataupun kompetisi yang sudah digelar masing-masing operator. Jadi Apsumsi itu bukan merupakan operator, melainkan fasilitator bagaimana Apsumsi ini bisa membantu ke stakeholder persepak bola tanah air, khususnya ke Kemenpora dan juga PSSI. Demikian Bang mungkin sebagai singkat berdirinya Apsumsi. Lebih ke ini ya Pak, Apsumsi ini lebih membawahi anggotanya itu operator-operator liga sepak bola usia muda di Indonesia. Betul Bang, jadi mungkin kita perlu bicara sedikit Bang Gendar. Indonesia ini hebat Bang, dan Indonesia ini berdiri dengan keanekaragaman. Jadi ada 17.500 pulau, ada 600 bahasa, suku bahasa. Indonesia berdiri dari beraneka ragam budaya. Makanya adanya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya dengan itu kami juga sama. Operator sepak bola usia muda itu banyak. Nah, dan kita tahu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Makanya Kemenpora, Bapak Deputi sangat apresiasi sekali dan kita alhamdulillah bisa mencetuskan mencanangkan hal tersebut. Berikutnya juga kita sama Bang. Jadi kalau sepak bola tanah air ini sudah mau ulang tahun kemarin nih Bang ya. 19 April di 2023 berarti kalau 19 April 1930 berarti PSSI itu usianya sudah 93 tahun Bang. 93 tahun kita lihat perkembangan dulu PSSI didirikan Pak Suratin Sosro Sugondo itu sebetulnya adalah untuk 3 hal. Waktu itu didirikan PSSI. PSSI didirikan beliaunya adalah untuk pertama meningkatkan rasa nasionalisme bangsa karena memang waktu itu masih penjajahan Bang, waktu penjajahan Belanda tahun 30 itu. Yang kedua adalah untuk meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah anti penjajahan. Jadi Bapak Suratin Sosro Sugondo itu membuat PSSI sendiri di era penjajahan itu 3 hal itu. Sepak bola zaman dulu sampai sekarang gengsinya bangsa. Makanya alhamdulillah 93 tahun ke sini sepak bola nasional bagus. Bahkan tahun 1938 waktu kalau ingat sejarah Bang, kita pernah ikut Piala Dunia Bang. Waktu itu memang Hindia Belanda. Waktu itu kita main di Perancis dengan Hungaria kalah 6-0. Berjalan dengan itu perkembangan persepak bola tanah air sudah 93 tahun kita lihat sejarah. Kita terakhir piala sepak bola itu di event SEA Games. Lah kebetulan kan lagi SEA Games nih kemarin kita alhamdulillah menang 3-0 Bang dengan Filipina. Kita lihat Bang sejarah. Waktu itu terakhir dapat final itu juara 1 tahun 1991. Waktu itu SEA Games di Filipina. Kita menang adu penalti dengan Thailand. Tapi dengan tahun 1991 sampai 2023 kebetulan Indonesia belum pernah juara Bang untuk SEA Games. Sudah berapa tahun itu kalau dari sampai sekarang? 32 tahun Bang tanpa gelar. Nah harapan kami SEA Games besok mudah-mudahan dengan kepengurusan PSSI sekarang menjadi juara Bang. Dan kami pun hadir asumsi itu sebetulnya karena di grassroots usia muda, makanya kami konsentrasi pembinaan usia muda. Artinya kami ingin memberikan pondasi, ya, pondasi persepakbolaan tanah air dari mulai grassroots bawah ini. Diibaratkan kalau kita ingin membuat bangunan rumah, tidak bisa Bang membuat rumah dari atap dulu, tembok dulu, bukan. Membuat rumah bangunan itu dari cakar ayam dulu, pondasi dulu. Harapan kami kalau pondasi sepak bola nasional ini dimulai dari grassroots bagus, persepak bolanya berkarakter mulia, bertalenta baik, punya akhlakul karimah, religius. Mudah-mudahan ke depan asumsi dengan berbagai macam operator ini bisa menyumbangkan pesepak bola tanah air yang memang religius dan berkarakter mulia. Dan kami pun harus bekerja sama walaupun karena asumsi ini di grassroots usia muda, kami di bawah Kemenpora. Tapi kami sudah komunikasi dengan PSSI sendiri, mudah-mudahan dalam waktu dekat diterima Pak Rektor untuk memaparkan hal tersebut. Karena program kami tentunya program yang mendukung pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan program yang harus mendukung persatuan sepak bola yaitu PSSI. Demikian Bang mungkin Bang. Iya, Pak Ketum. Iya. Ini kan yang paling jadi pertanyaan di publik sekarang ini, liga sepak bola yang khusus usia muda, operatornya kan jalan sendiri-sendiri. Betul. Yang banyak liga-liga yang mereka tuh di seluruh nasional ini kan bertebaran, mereka melakukan kompetisi. Nah, ini sebagai wadah. Kenapa sih asumsi ini menciptakan wadah ini untuk menyatukan liga operator itu yang masing-masing memang punya ego masing-masing kan? Gitu. Iya. Itu bagaimana? Gini Bang Gendar dan pemirsa Disa TV. Jadi kita berpikirnya yang rasional Bang. Kita sendiri tahu Indonesia ini nanti ada zaman keemasan di tahun 2045. Di mana kita ada namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah sebuah keadaan ketika tahun 2045 itu kita akan ada surplus 70% dari masyarakat Indonesia ini usia produktif antara 15 sampai 65. Itu di zaman keemasan. Bang Gendar tahu Bang, yang namanya usia emas di sepak bola itu adalah usia grassroots, usia 10, usia 12. Nah, makanya konsentrasi kita sebetulnya kenapa kita inginkan operator-operator yang selama ini sudah hebat sekali menggelar turnamen, event, festival berjalan sendiri-sendiri, makanya sangat bagus ketika Kemenpora menginisiasi ini dan kami pun juga menyambut baik para operator. Nanti saya jelaskan ada 11 operator yang memang sudah masuk ke dalam asumsi ini, ingin berjuang bersama-sama. Misinya adalah bagaimana mengembangkan potensi
persepak bolaan tanah air ini menjadi persepak bola yang religius berkarakter mulia. Misinya adalah menjadi wadah pengembangan berbagai macam aspek dari sepak bola tanah air ini, khususnya usia muda. Agar apa? Agar pesepak bola tanah air dari mulai usia emas ini menjadi pesepak bola yang mempunyai sifat rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, dan berhemat. Kenapa harus seperti itu? Kita tidak mau, Bang, ketika adik-adik kita ini menjadi usia emas, akhirnya menjadi pesepak bola nasional, harus mempunyai sifat yang terakhir tadi, hemat. Ketika punya rezeki, punya maisha penghidupan dikumpulkan untuk masa tua mereka. Syukur-syukur menjadi pegawai negeri dan lain-lain. Agar itu memang harus berhemat. Makanya sikap rukun, bagaimana kita menjadi pesepak bola yang rukun, kompak, kerjasama yang baik. Karena memang ini bukan Superman, bukan kehidupan satu orang, bukan, tapi super tim. Bagaimana membentuk karakter pesepak bola hebat itu tidak bisa sendirian, Bang. Tidak ada manusia yang hebat itu kebersamaan di dalam asumsi ini. Tidak ada manusia yang dikdaya itu kebersamaan, persatuan itu. Makanya alhamdulillah sekali lagi nanti kita sampaikan juga bahwasanya operator-operator yang ada alhamdulillah sepakat untuk usia emas ini kita bina yang baik di dalam asumsi. Dan di dalam asumsi bersama-sama, Bang. Jadi kebersamaan yang hebat, kedikdayaan kebersamaan yang akan kita jalin bersama. Demikian, Bang, mungkin, Bang. Sekarang ada 11 operator ya, Bang? Oke, ya. Yang sudah bergabung di wadah asumsi ini. Apakah masih bisa menerima operator lain? Karena kan memang Indonesia juga sangat banyak gitu. Oke, jadi gini, Bang Gendar, pemirsa Disa TV, saya kira sesuai perintah Menpora. Jadi asumsi ini ketika di bawah kepemimpinan Pak Zainuddin Amali, kita di pertengahan Maret sudah audiensi dengan beliaunya. Ketika kepemimpinan Pak Dito ini tanggal 11 April kemarin kita juga sowan ke sana. Kita paparkan dari mulai program-program asumsi yang ada. Jadi ada 11 operator, perlu kami sampaikan di para pemirsa sekalian. Jadi 11 operator itu yang pertama adalah untuk Futsal Indonesia. Jadi Futsal Indonesia ini dipercayakan ke ketuanya Bang Fernand Huta Barat. Kebetulan beliaunya adalah salah satu dari legend futsal, Bang Gendar. Jadi legend futsal, dan insya Allah di tahun ini akan ada Liga Futsal Indonesia. Jadi insya Allah ya itu usia muda. Jadi di pelajar, bisa SD atau SMP, sedang digodok oleh Bang Fernand dan tim. Ketua yang kedua, operator yang kedua adalah FOSBI. Jadi forum sepak bola, ya kan, sekolah sepak bola Indonesia, FOSBI. Ya, Bang Dava yang bulan ketuanya, dan di dalamnya ada Isa ya, ada Imran Soccer Academy, dan insya Allah di bulan depan insya Allah kan mau ke Barcelona. Kemarin asumsi sudah membuat rekomendasi kepada Kemenpora, dan Bapak Menpora sudah setuju. Ketua operator yang ketiga adalah Liga Sentra Indonesia, Bang Sugi ini ketuanya. Operator yang keempat adalah SBAI, Sepak Bola Anak Indonesia, itu ada Bang Dani Ciko. Nah, operator yang kelima itu ada Forski, Forum Sepak Bola Generasi Indonesia. Nah, itu. Yang keenam adalah Dream Comes True, itu ada Bang Arlindi. Yang ketujuh itu ada Go Bola Bali. Kebetulan Pak Wahyu, Gede Wahyu itu ada di Bali, itu masuk ke kita. Yang kedelapan adalah Komunitas Jujur, itu ada Bang Rosada ketuanya. Yang kesembilan ini adalah Fosbolindo, Forum Sekolah Sepak Bola Indonesia, ada Bang Enwa. Yang ke-10 itu ada Liga Grassroots Indonesia, ada Bang Abbas. Dan yang ke-11 kemarin GIAS, dari Generasi Emas Anak Sepak Bola Indonesia. Nah, alhamdulillah 11 operator itu sudah mendukung penuh dan semua surat pernyataan. Dan sesuai perintah dari Pak Menteri Menpora ketika kami audiensi tanggal 11 kemarin, perintah beliaunya sebanyak-banyaknya merangkul operator-operator yang ada. Sebagai wujud kita harus terbuka. Sekali lagi, tidak ada yang hebat, Bang. Yang hebat itu kebersamaan. Justru kalau operator se-Indonesia ini bisa berkumpul di dalam asumsi,
itulah keberhasilan. Nah, untuk yang belum bergabung gimana? Untuk yang belum bergabung, harapan kami mudah-mudahan bisa melihat video podcast kali ini, Bang. Jadi ada di ADART kami yang sudah disepakati oleh 11 operator yang ada sekarang. Syaratnya ada 4, Bang. Masuk absumsi itu syaratnya ada 4. Syarat yang pertama adalah setiap operator ini harus mempunyai legalitas, yaitu surat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah berskala nasional, Bang. Jadi operator yang berskala nasional. Jadi mohon maaf, nanti rekan-rekan dari provinsi, kabupaten kota yang punya SSB yang besar, itu tinggal nanti kalau ada event-event, kalau memang belum bisa berskala nasional, ikutlah 11 operator yang sekarang sudah menjadi anggota absumsi. Tapi bagi operator-operator yang memang skala nasional berada di luar pulau, seperti Go Bola Bali, kan Bali bisa, Bang, nggak masalah. Nah, Bang Enwa yang Fosbolindo di Purwakarta, nggak masalah. Jadi petunjuk dari Menpora dan Deputi 3 itu tidak harus 34 provinsi, bukan. Barangkali bisa menggelar 8 provinsi, 10 provinsi berskala nasional, silahkan, nggak apa-apa. Syarat yang ketiga adalah operator ini harus mampu menggelar event setahun sekali. Dan syarat terakhir, selalu mengkomunikasikan dengan Ketua Umum Absumsi dan pengurus pusat tentang perkembangan organisasi yang sedang digeluti operator. Hanya 4 syarat, Bang, silahkan. Ya, silahkan, nggak masalah. Kami terbuka, justru sekali lagi kalau operator seluruh tanah air yang memang memenuhi 4 syarat tadi, dari SK Kumhamnya ada. Terus berskala nasional. Nasional tidak harus 34 provinsi, Bang. Yang ketiga, mampu menggelar minimal setahun sekali event. Ya, yang terakhir selalu mereview, melaksanakan laporan kepada kami tentang perkembangan organisasi. Agar hal ini satu pintu sesuai perintah dari Bapak Menpora dan Deputi, tidak ada lagi ke depan orang mencantumkan logo Kemenpora, Bang, setiap event festival tanpa izin absumsi ataupun Kemenpora. Jadi harapan Bapak Deputi ini jadi operator yang menggelar turnamen-turnamen. Beliau tidak ingin terjadi hal-hal yang sudah terjadi. Abang tahu sendiri, saya tidak perlu menyampaikan. Baru-baru kali ini orang pergi ke mana, nggak bisa pulang, tapi akhirnya Kemenpora yang disalahkan oleh Kemlu dan KBRI. Artinya itu merupakan hal-hal yang malah pemerintah sendiri kita harus membantu. Jadi sekali lagi, Kemenpora dalam hal ini Bapak Deputi ingin membuat sistem yang terintegrasi. Jadi melalui absumsi ini tidak akan mempersulit, Bang. Tinggal berkoordinasi dengan kami. Kalau belum mampu skala nasional, bisa bergabung dengan 11 operator yang sudah masuk absumsi. Intinya kita siap membantu dan siap bekerja sama, Bang. Dan tidak akan mempersulit. Tapi ingin menertibkan sesuai perintah dari Menpora dan Bapak Deputi Kemenpora. Demikian, Bang. Ya, sekali lagi hebat ya absumsi ini ya. Menyatukan wadah operator sekolah sepak bola liga operator untuk usia muda ini luar biasa. Nah, bagaimana Pak Ketum bila ada operator yang memang enggan atau tidak sengaja tidak mau bergabung ke absumsi? Apa konsekuensi atau risikonya? Iya. Gini, Bang Gendar. Jadi perjuangan itu kan perlu pengorbanan. Saya dipercaya oleh rekan-rekan jadi ketua umum itu bukan berarti semuanya ada di ketua umum, bukan. Jadi asosiasi pembina sepak bola usia muda seluruh Indonesia absumsi ini berlaku keputusan itu mufakat. Jadi saya ketua umum dan 11 operator itu kedudukannya sama, Bang. Lah, inilah hebatnya apa yang diputuskan teman-teman absumsi ini, saya sependapat. Kami dipercaya jadi ketua umum bukan mutlak semua keputusan ada di saya, bukan. Melainkan 11 operator duduk bersama dengan Dewan Pembina. Kebetulan ini Dewan Pembina saya kan ada 6, Bang, sekarang, Bang. Pertama adalah, sebelum saya jawab yang tadi keengganan ya, Bang, kita perlu review dulu. Jadi pembina kami ini alhamdulillah yang pertama adalah Pak Fahri Jemi Prancis. Jadi kebetulan beliaunya adalah memang pemerhati sepak bola usia muda.
Dan beliau kan CEO yang Bintang Timur, yang NTT. Ya, lebih fokus di NTT itu ya. Betul, NTT usia muda. Terus beliaunya di kepengurusan PSSI juga banyak berkontribusi, Ya, khususnya usia muda. Dan beliau sudah beberapa tahun terakhir menjadi komisaris utama PT Asabri. Nah, kebetulan beliau banyak memfasilitasi kami dan sudah komunikasi ke Pak Erick Thohir juga terkait dengan asumsi nanti rencana ke depan seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya Pak Singgih Janurat Moko, ini anggota Komisi 6 DPR RI dan memang banyak mengkomunikasikan, membantu kami. Yang ketiga ada Marsda TNI Purnawaran Nur Prahmadi, beliau juga tenaga ahli Dem Lemhanas, banyak pengalaman tentang atur strategi, bagaimana kita sama-sama bersama membentuk suatu komunitas, beliau banyak membantu kami dalam pemikiran strategi-strategi. Yang keempat adalah Brigjen Uden Kusuma. Nah, beliaunya juga masih aktif di kepolisian dan tenaga ahli di Kemenpora, banyak membantu pemikiran-pemikiran juga. Dan sekarang mau gabung dengan kami Pak Rahmat Darmawan, Coach Rahmat Darmawan, juga banyak menyupli lah tentang bagaimana berorganisasi persepak bolaan tanah air biar maju dan berkembang seperti apa. Dan baru sebulan yang lalu ini Pak Jali, jadi kebetulan beliaunya adalah ketua APSI, yang Asosiasi Pelatih DKI Jakarta, kebetulan datang ke sini, akhirnya sharing berkenan jadi pembina di APSUMSI. Artinya dengan hal-hal ini kami sering sharing. Justru kami ketua umum ini dengan sharing dengan pembina, sharing dengan para ketua operator 11 ini, alhamdulillah saya sendiri memang harus banyak belajar dan bisa mengakomodir semuanya. Adapun operator selain yang sudah masuk asumsi masih enggan, kami sebagai ketua umum sangat maklum, Bang. Karena yang dikatakan menyatukan visi, misi, persepsi perlu waktu. Mereka juga perlu waktu, perlu pembuktian. Tapi sekali lagi yang kami bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa adalah asumsi yang baru berdiri 4 bulan yang lalu, tanggal 1 Januari 2023, mampu menelurkan beberapa hal. Nah, ADRT ya juga dikemas dengan baik, SK Kumham dalam proses, dan itu pun semuanya secara mufakat kita sudah lapor ke Bapak Menpora. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan event. Nah, di situ ada turnamen Piala Menpora, Bang. Oh, langsung. Nah, langsung. Nanti ada di sini insya Allah di Yayasan Minhajurrosyidin sini tanggal 26-27 Agustus nanti ada Piala Menpora khusus asumsi yang kita lihat baru digodok. Kebetulan ketua panitianya adalah Bapak Imran, jadi Presiden ISA, dipercaya sebagai Fosbi itu untuk jadi ketua panitia. Saya serahkan sepenuhnya ke panitia. Sekali lagi karena asumsi bukan operator, makanya kita membentuk panitia bersama. Saya serahkan sepenuhnya, kami sebagai ketua umum menerima beres saja. Untuk semua usia atau Kejurnas ini? Kebetulan Kejurnas ini sesuai saran dari Bapak Menpora, Bapak Deputi, usia 13, Bang. 13 tahun. Besok usia 13 digelar di 2 lapangan, ada lapangan Yayasan Minhajurrosyidin dan kedua lapangan yang ada di depan samping Kelurahan Lubang Buaya. Jadi sekali lagi event itu akan kita buat event yang dimana event tidak berbayar, Bang. Jadi event gratis. Jadi event itu kita sudah laporkan kepada Bapak Menpora pada tanggal 11 April, belum merespon baik. Event itu event gratis karena menurut beliaunya yang namanya pembinaan grassroots usia muda tentunya, mohon maaf, festival itu hadiahnya tidak boleh berupa uang, Bang. Ya, betul. Ya. Berupa di situ ada sertifikat, piagam penghargaan yang nantinya memang bermanfaat untuk putra-putra kita ini dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mudah naik SMP yang favorit, SMA yang favorit. Jadi sekali lagi event 26-27 nanti insya Allah asumsi akan melaksanakan event pertama Piala Menpora. Menpora sudah HCC dan itu alhamdulillah tidak berbayar sama sekali. U13 26-27 Agustus insya Allah. Nanti di Disa TV kita khusus untuk ini kita undang lah ya kan. Mungkin itu Bang, jadi keengganan itu saya kira wajar. Justru kami harus introspeksi, Bang. Saya balik sekarang.
Kenapa rekan-rekan operator enggan masuk asumsi? Mereka perlu pembuktian. Makanya kami beserta 11 operator itu sebetulnya harus banyak introspeksi, Bang. Bagaimana introspeksi diri kita, asumsi itu harus berjiwa besar. Jadi ingat kata Bung Karno, Bang. Kalau ingin orang jadi orang besar, harus berjiwa besar dulu, Bang. Organisasi asumsi mau besar, harus berjiwa besar. Pemaaf, mudah memaafkan, mudah menerima saran, masukan. Karena memang saran, masukan, dan berjiwa besar dan pemaaf inilah yang menjadi cikal bakal operator-operator yang lain itu bisa bergabung dengan asumsi. Mungkin itu, Bang. Nah sekarang ini kan di PSSI sendiri kan juga ada usia mudanya. Iya. Mereka juga gelar kompetisi seperti Elite Pro Academy. Betul. Tahun lalu kan kalau U14, 16, Betul. 14. Nah, bagaimana asumsi ini menciptakan sinergi? Ya. Sinergitas antara PSSI, Menpora, dan asumsi sendiri gitu, Bang. Gini, Bang, seperti yang saya sampaikan di depan ya, Bang Gendar ya. Jadi sepak bola tanah air ini, kita ini masyarakatnya 276 juta, Bang, sekarang. Kenapa 276 juta manusia memilih 11 orang yang hebat di sepak bola itu sampai sekarang belum terwujud? Pertanyaan saya, apakah pemerintah tidak mensupport? Saya kira tidak, Pak. Pemerintah itu mensupportnya luar biasa. Baik di situ Kemenpora, ya, di situ nanti dari provinsi, ada dispora, kabupaten, kota, itu mensupport semuanya. Anggaran juga luar biasa. Terus pertanyaan yang kedua, apakah PSSI Indonesia nggak hebat? Hebat, Bang, PSSI ini. Saya sampaikan Bapak Suraten Sosrogono membuat PSSI ini mulia cita-citanya. Mempersatukan bangsa. Belum merdeka aja bisa membuat PSSI, berarti kan PSSI hebat di dalam sejarah perjuangan bangsa. Bola ini gengsinya bangsa, Bang. Dan bola ini harapan kita ke depan menjadi sebuah industri. Jadi sepak bola sebagai industri, artinya apa? Sepak bola sebagai industri itu adalah setiap event, momen, sepak bola itu harus mampu bisa memberikan keuntungan kepada, mohon maaf, penonton, panitia pelaksana, klub, pemerintah, rakyat. Sekarang mohon maaf, Bang Gendar, Indonesia itu dalam rangka menuju ke sana. Bagaimana sepak bola menjadi sebuah industri, pemerintah berjuang luar biasa. PSSI dari dulu berdiri sampai dengan zaman Pak Erick Thohir ini berjuang luar biasa. Bagaimana sepak bola tanah air itu bisa menjadi sebuah industri. Loh, bagaimana bisa? Ternyata kuncinya, Bang, stakeholder yang ada itu harus bekerja sama, duduk bersama, Bang. Bagaimana sepak bola Indonesia itu bisa menjadi sepak bola industri yang nantinya bonus demografi tahun 2024, 2045 itu nanti usia kemasannya dapat, kejayaan kemasan dapat, sepak bola nasional kemasannya dapat. Makanya Pak Erick Thohir cita-citanya mulia, Bang. Sambutan beliau di awal menjabat Ketua Umum PSSI. Kami asumsi mensupport penuh. Artinya apa? Coba kita mulai berpikir. Pondasi kita perbaiki dululah di grassroots-nya. Justru asumsi yang memang di bawah Kemenpora ini, kami akan menyiapkan talenta-talenta terbaik berkarakter mulia, pemain yang berkarakter mulia itu dari bawah. Usia 8, 9, 10, 11, 12. Memang PSSI sendiri mulai kan EPA tadi. Ya. Selain itu Suraten kan U13 beliaunya. Ya, kami mencobalah memberikan kontribusi pemain grassroots yang terbaik di usia 10, 12 dan lain yang memang usia dini itu untuk kita sumbangkan ke PSSI nantinya. Jadi lambat atau cepat setelah kami sowan ke Pak Erick Thohir, saya yakin insya Allah asumsi harus juga membantu PSSI, memberikan kontribusi pemain-pemain karakter dini yang memang berakhlakul mulia tadi, Bang. Jadi sekali lagi
kami sangat bersyukur sekali ini ada difasilitasi Disa TV. Justru ini momen yang baik, Bang. Momen yang baik bagaimana sepak bola tanah air itu kita mencoba setiap stakeholder duduk bersama, baik di situ nanti Kemenpora, PSSI, ini ada KONI, ya kan? Ada yang lain yang memang di sepak bola ini perlu kita sama-sama mendukung sepak bola tanah air. Di zaman keemasan nanti 2045 harus maksimal hasilnya. Jadi memang berjuang itu nggak instan, Bang. Yeah. Berjuang itu perlu waktu. Berjuang itu perlu sabar. Berjuang itu perlu keyakinan. Berjuang itu perlu optimis dan perlu doa. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan di tahun 2045 itu nantinya cita-cita kita yang dulu tahun 1938 Piala Dunia, ya kita bisa Piala Dunia mudah-mudahan. Syukur-syukur sebelum itu bisa Piala Dunia, Bang, harapan kami. Tapi sekali lagi semua tidak instan. Perlu bekerja sama yang baik, perlu saling mengalah lah, Bang. Perlu saling bersinergi dan hilangkan ego sektoral untuk kebersamaan, untuk persatuan bangsa, terutama sepak bola. Mungkin itu, Bang. Selain Piala Menpora yang U13 tadi, dalam waktu dekat ini program prioritas apa yang akan dilakukan oleh Asumsi? Ya, Bang Gendar dan pemirsa Disa TV yang kami hormati, jadi kami beserta rekan-rekan 11 operator dan juga ada kepengurusan yang ada Dewan Pembina dan ada Sekretaris Bendara dan lain-lain. 11 operator itu ketua 1 sampai 11. Ada di situ ada bidang media dan humas, Bang. Jadi kebetulan ada media humas itu ada Bang Sigit Nugroho. Dulu beliaunya adalah sebagai memang wartawan senior. Ya, dan beliaunya pernah ketua umum ini Supporter Indonesia, Bang. Jadi udah pengalaman banyak. Ada setelah itu ada Aji dan juga ada Pak Frans Watu, itu media. Tapi alhamdulillah di pertemuan kami bulan lalu pas bulan puasa itu kita ada satu hal yang memang Tuhan memberikan jalan, Bang. Ada satu yayasan Garuda Nusantara yang diketahui oleh Bang Aji Bintara. Jadi Bang Aji Bintara itu kebetulan sudah paparan ke Deputi 3 Kemenpora juga, Pak Isnanta, dan sudah paparan kepada kami 11 operator dan pengurus yang ada akan membuat sebuah big data. Big data. Ya, big data pemain-pemain muda nasional semuanya. Lah, big data ini nanti akan bekerja sama dengan kami Asumsi, Kemenpora, dan mudah-mudahan kedepannya juga tentunya dengan PSSI. Walaupun saya yakin PSSI sudah ada big data juga, tapi bersinergi aja, Bang. Lah, hal ini nanti dalam penggodokan, Bang, minggu depan dalam penggodokan, dan alhamdulillah kita sekali lagi semuanya musyawarah mufakat. Jadi big data ini harapan kami bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Tim talent scouting yang ada nantinya bisa mereview, mengakomodir semuanya pemain muda yang bertalenta. Dan alhamdulillah dengan hadirnya beliau-beliaunya di Asumsi ini menambah kebinekaan dari kami. Dan terakhir, saya mohon doa restunya kepada pemirsa Disa TV, Bang Gendar, Bang Andri, dan kawan-kawan. Insya Allah dalam waktu dekat kami sudah sowan ke Bapak Menpora dan mengirimkan surat secara resmi ke pengurusan Asumsi yang berlaku tahun 2023 sampai 2027, 4 tahun ke depan. Di pertengahan Mei ini insya Allah akan dilantik secara resmi oleh Bapak Menpora. Beliau sudah menyampaikan ke forum, waktu itu dipublikasi juga oleh rekan-rekan media. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan di pertengahan Mei nanti, insya Allah kami akan dilantik secara resmi. Artinya, kami Asumsi ini mudah-mudahan dengan pelantikan resmi oleh Bapak Menpora, kami akan bekerja sama dengan baik. Kami akan menjaga amanah ini untuk 4 tahun ke depan, agar kita sama-sama bisa menyajikan sepak bola tanah air yang profesional dan religius. Mungkin itu, Bang. Apa ini, Pak, harapan terakhir Pak Ketum nih? Silakan disampaikan. Ya. Baik, para pemirsa Disa TV,
Kami Ketua Umum Absumsi sekali lagi menyampaikan rasa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena di awal tahun 2023 ini Absumsi dapat berdiri dengan baik. Di usia 4 bulan ini tentunya kami sudah berkomitmen dengan rekan-rekan operator yang lain di bawah pembinaan para pembina, para pengurus Absumsi, dan atas saran masukan dari Bapak Menpora dan Bapak Deputi, Bapak Dr. Raden Isnanta, dan juga saran-saran dari rekan-rekan PSSI, baik di situ pelatih nasional dan juga legend-legend nasional. Kami Absumsi insya Allah akan mengemban amanah baik ini, kepercayaan ini untuk memberikan kontribusi sepak bola nasional yang terbaik, khususnya sepak bola usia dini dan usia muda. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan amanah ini 4 tahun ke depan dapat kami laksanakan dengan baik, dan harapan kami sepak bola nasional dapat berkembang, dan nantinya usia keemasan, zaman keemasan Indonesia akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan profesional, khususnya di dalam persepak bolaan nasional. Jayalah selalu Absumsi, jayalah selalu PSSI, jayalah selalu Kemenpora, jayalah selalu Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.